Hari sayur. Meja makan penuh dengan makanan bergizi. Banyak sayur hijau yang dihidangkan membuat si kembar bingung. Entah kenapa seakan tidak percaya di depan mereka berdua hanya ada sayur dengan olahan bermacam-macam, tanpa daging juga seafood kesukaan keduanya. Keempat orang itu mulai menyantap sarapan pagi yang sehat dengan tenang. Setelah berdoa tadi, sedangkan si kembar hanya melihat keempatnya yang makan dengan lahap, mereka tidak berselera untuk makan. Pria tanpa sengaja melirik keduanya pun bingung kenapa tidak makan juga, malah diam saja. "Sayang, kenapa kalian tidak makan?" Tanya pria lembut pada keduanya. Si kembar saling melirik, Alex diam saja. Pada akhirnya Alexa yang menjawab pertanyaan sang Mommy. "Tidak ada daging ataupun seafood, Mom," ucap Lexa pelan terlihat murung. Makanan kesukaannya tidak ada di meja makan. Keempat orang itu mendengarnya. Semua sayur," timpal Alex singkat. "Ini sehat, banyak sayurannya," ucap Alexo diangguki ketiga orang dewasa itu. "Sehat sih sehat, Dad, tapi kan kita juga masih anak-anak butuh makanan bergizi, bukan hanya sayur saja." Kesal Alexa mendengar perkataan dedinya. Alex hanya diam saja tanpa ada makanan apapun di piringnya. "Baiklah, kalian mau makan apa biar Mommy masak?" ucap pria pada akhirnya. Dia sendiri juga bingung kenapa pagi ini semua menu sarapan berupa sayur karena dia sendiri pun tidak ikut memasak. "Jangan ditanya yang mau nyuruh siapa," Alexio hanya diam saja, sedangkan kedua orang menyadari bahwa ini pasti ulah putranya. Mereka berdua hanya geleng-geleng kepala dengan kelakuan anaknya itu. "Tidak usah, Mom, ini saja." "Iya kan, Kak?" Merasa tidak enak, akhirnya Alexa mengkode kakaknya dan menolak secara halus. Dia tidak ingin mominya kecapean, apalagi ada dedek bayi di dalam perut mominya. "Iya, Mom, ini saja," ucap Alex pada akhirnya. Setelah sarapan pagi mereka berdua berangkat. Alex mengantar si kembar ke sekolah, setelah itu mengantar pria ke toko. "Hani, pagi tadi apa kamu yang menyuruh Bibi untuk memasak dengan menu sayur?" tanya pria sebelum turun dari mobil karena penasaran. Sudah sampai di depan toko tapi pria masih belum juga keluar dari dalam mobil. "Iya, demi dedek bayi di sini," ucap Alexo tanpa dosa dan bersalah sambil mengelus perut pria yang mulai terlihat sedikit menonjol. Kamu ini bagaimana sih? Kasihan tahu si kembar. Apa kamu hanya memikirkan yang di sini tapi tidak memikirkan si kembar?" Bla bla bla, tunjuk pria ke arah perutnya sembari mengomeli Alex. Seakan tahu kalau ibu hamil ini mulai kesal, Alex langsung saja mencium bibir pria lembut hingga membuat sang empu diam dan benar saja. Setelah melepas ciumannya, pria langsung diam dengan wajah yang merona malu. "Hani, sudah terlambat ke kantor apa masih mau lagi?" goda Alexo lagi sambil menaik turunkan alisnya. "Dasar mesum," gumam pria kemudian keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam toko. Dia lupa bahwa tadi dia begitu kesal pada suaminya. Sedangkan Alex terkekeh melihat itu kemudian melajukan mobilnya ke perusahaan Daluxis. "Hai, lihatlah, Kak." "Apa?" tanya Alex menoleh ke arah Alexa yang pipinya sudah menggembung. "Apa hari ini adalah hari sayur? Kenapa semuanya serba sayuran?" Bukannya Alexa tidak suka, hanya saja mana enak makan sayur tanpa ada yang lainnya, keluh Alexa lagi. Keduanya sedang berada di kantin karena ini waktu istirahat. Karena pagi tadi mereka makan sayuran dan ingin memakan sesuatu selain sayur, namun seakan semua orang menghukum mereka. Lihatlah menu kantin juga semua serba sayuran, berbagai macam olahan sayur. Pantas saja kantin hari ini sangat sepi, lesu Lexa yang masih cemberut sambil menopang dagunya dengan tangan. Baru pertama kali pergi ke kantin malah menunya sama seperti sarapan paginya. Semua serba sayuran, meski sayur sehat tetap saja membuatnya lemas. "Kalau tidak mau makan ayo, kembali kakak harus mengerjakan sesuatu," ucap Alex. Dia masih setia menatap iPad yang dibawanya tadi karena tangannya ditarik paksa oleh adiknya Lexa. "Di sini dulu, Kak, lagian sepi juga kantinnya." "Ada berita apa?" tanya Lexa melirik ke arah iPad sang kakak. "Ya sudah kalau begitu bantuin kakak sekarang mumpung sepi juga tidak ada yang mengganggu." "Itu?"
Lexa menaikkan alisnya menunjuk ke sudut kantin. Biarkan saja, malah bagus jika ada mereka, sekalian jaga-jaga takut ada orang yang tahu apa yang kita lakukan. Lagian mereka anak buah Dedi, tidak akan menyakiti kita, ucap Alex. Dirinya masih belum beralih, masih tetap terlihat sibuk pada iPad-nya. Jika kakak sudah bicara, Lexa tidak bisa melawan. Mengerucutkan bibirnya sedikit sebal pada kakaknya yang dingin ini. Sekalinya bicara tidak bisa dibantah. Kemudian keduanya melakukan pekerjaannya sambil tersenyum menyeringai. Entah kali ini siapa lagi yang mereka serang, tidak ada yang tahu kecuali keduanya. Sedangkan dari jauh orang-orang yang menjaga si kembar bergidik ngeri, melihat senyum seringai keduanya, dan itu melebihi ayahnya. Lebih menyeramkan seperti menusuk ke dalam dasar tulang. Alexa yang berada di perusahaan meminta Arya untuk membeli makan siang berupa sayur bening tapi rasanya harus asam. Arya juga sedikit bingung namun tetap saja mengiyakan permintaan bosnya itu. Apa bos sedang mengidam? Sepertinya tingkahnya hari ini sangat aneh. Gumam Arya pelan, sekarang dirinya mencari sayur bening permintaan bosnya. Dia sangat bingung, belum pernah mendengar yang namanya sayur bening dan rasanya asam. Dapat ide dari mana bosnya itu? Hingga suara telepon berdering. Arya? Teriak Alexo dari balik teleponnya. Refleks Arya menjauhkan HP dari telinganya. Suara Alex hampir saja memecahkan gendang telinganya yang berharga. Setelah tidak mendengar suara teriakan Alex, Arya kembali mendekatkan HP-nya ke telinga. Ada apa bos? Apa kamu sudah menemukan apa yang saya suruh? Saya usahakan bos, karena saya sendiri juga tidak tahu. Jawab Arya seadanya, sekarang dia pasrah. Usaha ya usaha, tapi jangan lama-lama. Sebelum dapat kamu tidak boleh pulang maupun kembali ke kantor. Peringat Alex dengan nada sedikit menekan. Satu lagi, daftarkan ke dokter kandungan. Untuk istriku sore nanti, begitu sampai harus sudah bersiap semuanya. Mengerti? Tita Alex lagi. Baik bos. Hanya itu jawaban Arya, karena kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Belum kelar masalah sayuran, bertambah lagi pekerjaanku. Gerutu Arya pelan, dirinya menghela napas perlahan. Kemudian dirinya kembali melihat HP dan menghubungi pihak rumah sakit milik keluarga Deluxis. Arya menjalankan kembali mobilnya. Beruntung ada ibu yang menjual makanan siap saji di pinggir jalan, dan Arya membeli 2 bungkus sayur bening yang rasanya asam. Meski ibu penjualnya bingung apa yang dimaksud, Arya kembali ke kantor dan menyiapkan sayuran itu. Hangat, dirinya sudah seperti orang istri yang melayani suaminya saja.